dalam perspektif tindak pidana pencucian uang nih, sebenarnya apa komentar Anda terkait dengan banyaknya kasus investasi bodong yang saat ini terjadi gitu, dan apa sebaiknya yang harus dilakukan pemerintah agar tidak semakin banyak lagi korbannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya dapat giliran agak belakang, jadi saya bisa mendengar dulu ya. Kalau bagi saya sih nggak apa-apa Pak Rovinus, biar aja mereka membela masing-masing. Ya begini inilah perlunya diskusi ya, bagus. Kalau saya pikir bagus ya. Ternyata ego sektoral Indonesia itu memang masih tinggi gitu ya. Mereka masing-masing. Padahal pertemuan ini adalah seolah-olah ada gugatan terhadap negara kan. Di mana pertanggungjawaban negara ketika banyak korban-korban investasi bodong, kalau nggak salah gitu ya temanya ya. Jadi kita mempertanyakan nih. Jadi kalau masyarakat yang mempertanyakan Pak, negara itu yang harus digugat memang Pak, karena negara itu kuat. Ya ada Bapak, ada satgas-satgas kan memang kuat ya. Jadi kita tuh mencari keadilan untuk masyarakat, itu betul. Tapi kalau ditanyakan kepada saya tentang TPPU, tentu saya tidak bisa loncat ke TPPU. Justru saya juga concern sekali, TPPU kan itu double crimes, baru ada TPPU kalau ada kejahatan asalnya. Jadi dalam hal ini memang kejahatan asalnya berkaitan dengan tadi adanya investasi bodong sehingga masyarakat itu dirugikan. Nah setelah itu penjahat-penjahat ini mengalirkan uang kemana, itu baru TPPU. Nah saya senang, jadi ya jangan semua hanya di hilir, tapi di hulunya dulu. Jangan semua dihilir minta TPPU-nya. Kalau bisa kejahatan asalnya tidak terjadi. Nah di sini memang tadi sudah disampaikan semuanya, bahkan banyaknya gugatan kepada terutama ya kepada Satgas Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi. Dalam hal ini memang dua yang menjadi tiga kementerian menurut saya ya. Saya sering menyampaikan ini, yaitu Kominfo, karena tadi kan blokir kan mudah, yang lain-lain. Kemudian Koperasi dan juga OJK. Nah, saya Pak ya, Mas meliriknya baik-baik aja ya. Jadi saya gini, kalau saya itu agak ini juga miris juga dengan Koperasi Langit Biru Pandawa, saya juga hadir di pengadilan. Saya hadir di pengadilan di penyidikan juga saya sebagai memberikan keterangan ahlinya sampai di pengadilan. Justru memang di sini adalah bagaimana masyarakat itu, tapi jangan selalu menyalahkan masyarakat, edukasinya bagaimana, justru itu masalah yang apa ya masyarakat kita sebanyak ini gitu ya. Jadi kita justru berharap negara ini gimana caranya melindungi masyarakat supaya tidak tertipu, kan gitu mestinya. Kita udah ada satgas-satgasnya banyak, kementerian-kementeriannya ada, itu kan itu dioptimalkan, baru kita menyalahkan masyarakatnya. Kalau itu pun nanti masyarakatnya kenapa sampai dia sampai tertipu, edukasinya bagaimana, itu kan tidak mudah. Literasi kepada masyarakat itu tidak mudah. Tapi masyarakat tidak punya apa-apa. Tapi negara punya sarana-sarana kekuatan-kekuatannya. Kekuatan-kekuatannya punya negara, sehingga disinilah kita harapkan satgas-satgas banyak. Nah dalam hal lokasi misalnya, kita berkaitan, terutama gini juga, saya meluruskan juga Pak, tidak boleh juga pengawas mengatakan bahwa kami itu mengawasi yang legal gitu. Justru ini muncul yang ilegal itu seperti mana gitu ya. Yang ilegal kan tentu tidak mungkin kalau memang semua mengawasi yang legal, nggak mungkin ada polisi, nggak mungkin ada pengadilan, itu kan justru di situ. Jadi koperasi juga sama. Saya berpikir begini tentang koperasi waktu Langit Biru dan sebagainya. Ketika ada keluhan, kalau koperasi bukan lagi di OJK, ya kan gitu. Kalau saya berpikir harusnya semuanya di OJK, harusnya ada lengket antara koperasi dan pokoknya semua penghimpunan dana, kan gitu ya. Dulunya kan itu pasal 46 Undang-Undang Perbankan kan, barang siapa menghimpun dana masyarakat tanpa izin Bank Indonesia itu kejahatan. Itu kata kunci. Menghimpun dana itu harus ada izin. Menghimpun dana masyarakat itu harus ada izin. Nah jadi harus ada izin, sehingga siapa yang harus mengizinkan. Nah dalam hal ini kalau ada karena saya baru sih belajar ilmu kejahatan ya, kira-kira 32 tahun ya Bang. 32 tahun sih belajar ilmu kejahatan, dan belakangan memang saya konsentrasi pada kejahatan ekonomi seperti yang kita bahas sekarang ini. Ya, dalam economic crimes itu memang prevention itu sulit karena pelaku-pelaku itu nggak merasa dia sebagai penjahat, dia merasa
merasa sebagai apes saja. Nah ini makanya bagaimana penanggulangannya nanti kalau sudah terjadi kejahatannya, kemudian sudah diinvestasikan lagi, kan dia mempunyai data masyarakat, kalau mereka investasikan gitu ya, mereka mempunyai keuntungan. Mereka berarti melakukan satu kejahatan di bidang keuangan. Apakah nanti asuransi, apakah dan sebagainya seperti yang sekarang muncul, atau berkedok 378 yang paling sering, atau 372 karena penggelapan. Karena kalau penggelapan itu mungkin korporasinya berbadan hukum dan legal, tapi di tengah perjalanan dia melakukan kejahatan-kejahatan. Nah itu nanti bisa 372 ya Pak Polisi, dia ada penggelapan. Nah setelah itu uang ini oleh penjahat itu dipakai apa? Itu baru TPPU-nya. Nah jadi baik di kejahatan asal maupun kejahatan TPPU itu nanti ada yang harus mengawasi. Mana tadi Pak Noviar? Kita kalau nggak salah sama-sama sejak awal ya ke Papua juga kan. Jadi gini, ya sejak kasus pertama ya. Jadi TPPU, PPATK juga punya kewajiban menurut saya Pak. Bukan hanya menunggu laporan karena dan punya kekuasaan dalam hal bank-bank kan tadi dikatakan lebih banyak melalui bank. Dalam hal bank-bank tidak melaporkan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan atau transaksi tertentu 500 juta ke atas, itu baru terungkap ketika ada kasus. Artinya apa? Pengawasannya nggak ada. Pengawasan Bank Indonesia juga di mana ini atau OJK dalam hal transaksi-transaksi. Jadi ada dua hilir yang kita dua ini ya, double track ya sistem yang bisa kita awasi untuk melindungi masyarakat. Ada di kejahatan asalnya, yaitu bahwa ini indikatornya kan kelihatan, misalnya koperasi, Kominfo-nya bagaimana ini, lembaga konsumennya misalnya First Travel ini bagaimana. Dan memang Pak ya di Satgas ini ya, Satgas Perhimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi itu saya juga bingung ya di tugas dan fungsi kalau ada melawan hukum gitu ya. Padahal yang maksudkan melawan hukum apa itu diperbaiki dulu. Kalau tidak ada izin kemudian menghimpun dana masyarakat, bukan melawan hukum yang seperti ini, harusnya sudah tindak pidana. Itu sudah kejahatan. Istilah melawan hukum itu memperlihatkan bahwa itu perdata. Nah ini juga sudah tidak sesuai dengan yang kita khawatirkan. Bukan perdata Pak, ini adalah pidana yang kita khawatirkan sehingga terjadi seperti ini. Kemudian berkaitan dengan koperasi, itu kan bisa diawasi ya Pak. Kalau bikin koperasi itu kan ya jelas koperasi itu apa sih? Simpan pinjam, ada tabungan simpan pinjam, pokok gitu, atau bahkan nggak ada sama sekali yang terjadi ini kan. Kemudian dalam hal koperasi misalnya, bagaimana sih koperasi itu tadi disebutkan minta perizinan tentang koperasi, dan kemudian kenapa masyarakat itu kan gini, masyarakat harus diberikan edukasi, tapi kan tidak mungkin kita memberitahu pada masyarakat yang mau investasi, tak lihat ada nggak izin usahanya, ada nggak izin penghimpunan dananya, ada nggak izin tentang transfer dana, kan ada undang-undangnya ya. Kita nggak mungkin mengharapkan itu. Jadi memang negara harus hadir betul. Bagaimana kalau ada hal-hal ini dengan Kominfo-nya, dengan siber patrolinya dan sebagainya harus bisa jalan gitu. Jadi itu ada juga perlindungannya. Ya memang nampak juga bahwa ya memang begitulah negara. Negara itu kan masyarakat membayarkan pajaknya pada negara ya. Jadi jangan dianggap sama. Ya dianggap memang negara lebih kuat, harus lebih melindungi dengan cara bagaimana menggerakkan tadi ya instrumen-instrumen yang dibentuknya tadi supaya mereka tidak tergiur, atau kalaupun mereka kemungkinan tergiur, jadi bagaimana caranya bahwa mereka ini nggak bisa jangan tumbuh gitu ya, seperti yang tadi sebutkan ada yang bunuh diri dan sebagainya itu kan ya sebetulnya sudah 2019 sudah ada yang pertama di Pancoran tapi sepertinya ada pembiaran gitu, nggak ada langkah-langkah sehingga muncul sehingga baru akhir 2021 itu baru ada gerakan gitu ya. Ini juga artinya apa ya? Saya ada kegelisahan tersendiri sebetulnya. Berkaitan dengan kejahatan atau korban-korban, perbuatan-perbuatan yang korbannya itu masyarakat banyak, itu memang memerlukan satu perhatian dari negara lebih gitu ya. Jadi negara itu jangan hanya bicara lebih pada fokus kepada korupsi, terorisme, pilpresnya bagaimana gitu kan. Nah ini kan juga ya, maaf ya Mas Didi ya. Jadi kan tadi saya pangling sama Mas Didi pakai ini ya. Enggak, artinya
kadang prihatin ya, banyak kejahatan-kejahatan yang betul-betul mengkorbannya masyarakat, dan kita mengharapkan negara hadirnya sama dong gitu. Siapa yang berani mengatakan bahwa masyarakat jadi korban? Investasi bodong itu bukan hanya masyarakat bawah saja, tapi juga misalnya para pegiat, bukan apa istilahnya Pak, saya nggak senang menggunakan istilah pemain pasar modal, tapi bukan pemain, Yalah. memangnya pelaku pasar modal. Pelaku, Itu ya. saya nggak suka dengan istilah pemain, karena pasar modal itu kita butuhkan, apalagi untuk program ekonomi, perbaikan ekonomi nasional ya, PEN itu sangat penting adanya pasar modal. Tetapi kalau ada kegiatan-kegiatan antisocial behavior merusak bagaimana dinamika pasar modal, ini bahaya sekali kan. Kita pernah loh pasar modal kita terbaik ya 3-4 tahun yang lalu, tiba-tiba seperti ini sekarang. Nah, dalam hal pasar modal ada uang masuk dari hasil korupsi, baru pasar modal disebut sebagai menampung sarana atau sebagai sarana pencucian uang. Di situ kan letaknya. Nah, sarana pencucian uang itu di situ, sehingga kita akan berbicara bahwa ada juga yang perlu disampaikan bahwa kalau sudah sampai money laundering ya, ketika ada investor yang beriktikat baik, gitu kan, beriktikat baik, tapi dia jadi korban juga. Dia menginvestasikan pasar modalnya legal, tapi ternyata kemasukan uang hasil kejahatan disita. Kita barusan lihat kan putusannya pengadilan berkepanjangan, tapi akhirnya mereka juga dimenangkan. Nah, hal-hal seperti ini memang kita memerlukan kerja keras yang luar biasa, yang masing-masing dari 12 ya, sekarang 12 ya, karena Dikbud sama itu melebur ya, 12 kan luar biasa ya, udah banyak sekali. Kalau itu memang fokus semua ke sana ya, fokus gitu, semua kan ada tugasnya masing-masing. Ini ya kita harapkan tidak terjadi misalnya dalam hal pengawasan OJK terhadap pasar modal. Di sana kita tahu pasar modal itu 3 kejahatannya, yaitu manipulation, insider trading, dan front running. Nah, ini pengawasannya gimana? Itu aja kita tanya sama pasar modal ya, sama OJK. Pengawasan sampai mana? Ketika ada tanda-tanda terjadi 3 kejahatan itu, sehingga orang-orang yang menginvestasikan uangnya di pasar modal tidak menjadi korban. Dan itu negara juga bertanggung jawab. Jadi bukan sekedar yang sekarang ini sederhana aja ya. Ada di online terus kemudian masyarakat tergiur gitu ya. Memang kadang-kadang yang terlalu bombastis ya, tapi percaya. Saya bahkan juga bertanya, benar nggak kalau kita bicara bahwa kita memotivasi masyarakat, dengarkan bahwa ini ada satu kiat-kiat modal 0 tapi hasilnya luar biasa. Nah, itu kelihatannya untuk psikologi masyarakat tuh bahaya itu. Jadi masyarakat merasa jangan-jangan ini yang disebutkan tanpa modal bisa menjadi kaya raya. Jadi tadi muncul di awal, sehingga ada semacam ingin cepat, ingin pragmatis, ingin kaya tapi tidak capek. Ya itu seperti itu. Jadi mungkin dari saya berkaitan dengan badan-badan ini terutama Kominfo itu memang memegang peranan penting, OJK dan BI-nya ya. Pengawasan, menjadikan pengawasan ini kan sekarang kita lagi menggugat bagaimana peranan negara. Jadi tentunya kita berharap bagaimana pengawasan sehingga peranan negara ini sebelum terjadinya kejahatan. Kalau sudah terjadi ya itu Pak Polisi yang menjawab nanti, ya kan? Nah, kalau Pak Polisi Pak harus pakai TPPU ya Pak ya. Karena mereka kalau hanya penjara tidak akan jera, karena mereka merasa bukan penjahat, mereka hanya merasa apes aja, sehingga memang harus dikejar dengan TPPU agar selain dia dipidana karena kejahatan investasi bodongnya ini, apakah Ponzi atau dan sebagainya tadi, tetapi kemudian juga hasil dari kejahatan itu yang dilacak oleh PPATK atau oleh polisi itu di mana dirampas kembali dan kemudian diberikan kepada yang berhak. Jadi dalam hal ini juga sekalian nyampaikan kepada pemerintah dan DPR agar undang-undang perampasan aset harus jalan. Kalau enggak percuma juga. Ini mungkin yang saya sampaikan sementara. Terima kasih. Baik, Bu, tepuk tangan untuk Bu Yenti. Bu Yenti, ini kebetulan ada beberapa
nasabah yang menjadi korban juga. Nanti kita akan berbincang di segmen selanjutnya, tapi saya ingin penegasan dari Ibu gitu. Seringkali ketika kemudian terjadi apa yang disebut sebagai kasus investasi bodong, nasabah kan kemudian benar-benar buntung gitu, hilang apa-apa yang disampaikan. Nah, saya ingin bertanya dalam perspektif TTPU gitu ya Bu ya, TPPU. Apakah dimungkinkan gitu penegak hukum membekukan aset atau pemblokiran rekening ini ya Bu ya bagi para pelaku dan korporasinya yang diduga menjadi bagian dari kejahatan ini gitu loh Bu. Meskipun mungkin ya belum predicate crime katakanlah seperti itu satu. Terus kemudian bagaimana Ibu melihat penerapan TPPU dalam kasus beragam kasus-kasus kejahatan terkait dengan investasi bodong? Silakan dirangkum. Terima kasih. Ya halo ya. Saya sering sekali kalau saya habis hadir di mana di TV gitu ya, korban-korban itu bahkan sampai ngejar ke rumah saya Pak, padahal bukan saya yang salah, itu betul itu ya, betul ke rumah saya itu, saya kehilangan sekian ya 80 miliar hilang Bu, tapi disita, malah disita punya dia itu yang pertanyaannya di situ. Ya Pak Polisi ya, hati-hati nyitanya juga. Kalau nyita punya mereka kasihan kan, udah korban kedua kali karena penegakan hukum, ya kan? Nah itu yang penting ya. Jadi memang TPPU itu adalah satu, kalau saya bilang saya sebagai katanya, mana Kompas yang bilang, katanya saya adalah doktor pertama TPPU tahun 2003 di Indonesia ya. Boleh tepuk tangan untuk Ibu Yenti. Ya, dan saya the semester terakhir itu kayak ditransfer ke Washington University untuk mempelajari 300 putusan pengadilan Amerika berkaitan dengan TPPU. Nah, di situ memang TPPU kalau saya melihat dalam disertasi saya, TPPU itu bukan sekadar new crimes, undang-undang baru, tetapi adalah new strategy combating economic crimes. Jadi itu strategi baru untuk memberantas semua kejahatan ekonomi including theft. Termasuk ini gitu, mestinya itu senjata. Untuk apa? Ketika sudah terjadi sudah ada 2 alat bukti ya Pak ya, kemudian tersangka langsung blokir Pak, mesti gitu blokir. Apakah bisa langsung bisa polisinya langsung, penyidik langsung memblokir itu untuk mengamankan, memblokir langsung, ataukah minta juga ke PPATK? Itu ada 2 jalur sudah bisa. Jadi memang kata kuncinya adalah penelusuran hasil kejahatan. Jadi dalam hal ini adalah penelusuran hasil kejahatan itu kalau sudah jadi TPPU. Tapi untuk menuju kepada sana ada tindakan-tindakan early action, yaitu ketika sudah tersangka karena ada TPPU-nya langsung blokir, langsung freezing, langsung blokir diamankan supaya nanti kalau sudah betul-betul terbukti itu bisa mengamankan, dikembalikan kepada yang berhak, yang menjadi korban. Itu memang menjadi tugasnya ketika ada new strategy to combating financial crimes ya, termasuk ini kejahatan-kejahatan ini berkaitan dengan kejahatan ekonomi. Ada beberapa kali konvensi dikeluarkan secara internasional oleh UN, United Nations, itu memang berkala kita harus mengevaluasi satu undang-undangnya, 2 law enforcement officialnya, dan 3 lembaga-lembaga penanganannya. Lembaga-lembaga misalnya sekarang ada satgas, evaluasi di mana, lembaga-lembaga pengawasannya di mana, harus sering dievaluasi. Kenapa? Karena pelaku kejahatan ekonomi itu selalu mengembangkan modus-modusnya. Modus itu lebih cepat dari hukum yang dibuatnya. Mudah, kita selalu belajar mempelajari modusnya apa. Tapi jangan nanti kita berpikir bahwa modusnya akan itu lagi ponzi lagi, mungkin more than ponzi. Mungkin juga bukan lagi bank Pak. Kalau ke bank sih menurut saya sih mudah. Tapi kalau sudah baggage to baggage itu sangat sulit. Nah kita harus, karena pencucian uang itu tidak hanya placement, layering, dan integration polanya, tetapi juga ada baggage to baggage yang itu biasanya digunakan oleh kejahatan-kejahatan, bisa terorisme, bisa narkoba, narkoterorisme lebih berat lagi, yaitu dengan cara yang namanya hawala. Jadi ya hanya pakai kode-kode saja, tapi uang dari mana? Uangnya tetap, tapi kepemilikan sudah di mana-mana. Itu white collar crimes, of course ya, itu pasti ya.
walaupun white collar crime itu jangan diartikan bahwa cyber laundering also hanya karena pakai mekanisme itu, tidak. Tapi ada trik-trik tertentu yang para mafia itu kembangkan, itu yang kita harus kejar. Bagaimana penegak hukum bisa mengejar kiat-kiat, kalau untuk kejahatan nggak boleh kiat, modus-modus. Kalau Pak Polisi kiat, strategi. Jadi strategi mereka, maaf ya Pak, karena saya kan dosen ya, jadi kan harus hati-hati bicaranya ya. Kalau nanti masih semuanya bingung. Jadi hal-hal seperti ini itu yang harus mau. Jadi kalau saya melihat bahwa diskusi ini sangat berguna, sehingga nanti kesimpulannya antara lain yang mengevaluasi semuanya, mulai dari undang-undangnya, mulai dari lembaga-lembaga yang dibentuknya, mulai dari rate of crimes of death, di mana fieldnya, bocornya di mana sih sebetulnya. Ya kita harus terbuka aja semua demi masyarakat supaya tidak menjadi korban. Terbuka saja nggak masalah di mana. Ya, mumpung ada yang dari OJK, Indef juga. Saya terlibat dalam penanganan kejahatan ekonomi berkaitan dengan perbankan. Ini sederhana sebetulnya. Jadi hanya pakai ATM dipindahkan, pemindah bukuan ya. Jadi seorang punya uang 10 juta di bank A, kemudian dia transfer ke bank B atas nama istrinya 8 juta. Harusnya kan sisa 2 juta ya. Tapi tidak. Bank B dia menerima 8 juta istrinya itu, di bank ini still same, masih tetap 10 juta. Dan itu berjalan terus sampai 3 bulan. Akhirnya apa? Di banknya bank pemerintah. Akhirnya bank pemerintah itu pelaku yang menerima ini bisa membobol sampai 6,2 miliar. 3 bulan ATM seperti ini gitu loh. Jadi saya minta yang dari BI ada nggak ya? Saya tanya sampai telepon ke BI kok konyol sekali ya. Jadi di transaksi yang di sini transaksi gagal. Tapi di sana nerima. Itu kan sevulgar itu ya Pak di Polda Jateng Pak. Sevulgar itu aja nggak bisa. Ya, jadi gimana ya? Ya masuk nggak ada yang mengamankan ATM. Seperti itu aja tidak teramankan. Nah, potensi ruginya seperti apa? Memang dalam hal ini yang dirugikan adalah bank pemerintah, bank masyarakat, bank pemerintah daerah itu loh. Tapi kan kita harus lihat BPD ya. Kita harus tahu bahwa bank pemerintah daerah itu adalah uang rakyat, banknya bank rakyat, bank negara. Jadi rakyat lagi dalam artian luas yang dirugikan lagi. Nah, ini yang harusnya kita mengetuk hatilah para petinggi-petinggi, pejabat negara dan sebagainya, tolonglah ini diperhatikan juga. Mohon maaf ya, saya takut salah. Jadi gini, kita kan harapannya adalah TPPU. Nah, saya sejak awal mengatakan TPPU itu bukan sekedar undang-undang baru, tetapi juga strategi baru. Jadi saya minta kepada penegak hukum, dari pasal 75 Undang-Undang TPPU udah jelas Pak, tidak usah nungguin inkrah. Bersama-sama, nanti keburu hilang uangnya. Jadi mungkin kita nanti bersama-sama lah. Saya sudah bantu pendidikan di polisi dan di kejaksaan itu sudah lebih dari 25 tahun. Jadi saya bu guru ya Pak ya. Jadi saya tapi saya begini, saya ingin di sini karena saya akademisi, saya ingin dapat waktu sedikit bahwa saya agak sedih juga kalau sedikit-sedikit harus presiden turun tangan gitu ya. Seolah saya berpikir presiden urusannya banyak. Pembantunya aja, ya minimal Menko Keuangan bagaimana, Menko Polhukam. Jadi jangan sedikit-sedikit mesti presiden gitu ya. Saya kok kurang setuju ya. Kasihan juga presiden, tapi mungkin kalau presiden mendengarkan oke lah. Tapi jangan presiden terus, kita nggak bagus ya kan. Jadi karena saya juga tidak ingin ya ada kesan kita tuh mendikte presiden, itu kan kurang bagus. Jadi saya pikir dari sini bagaimana caranya presiden tahu gitu ya Pak Didi ya. Jadi oh betul. Ya betul Pak. Tapi kalau Pak Didi sih boleh ya. Tapi kalau saya kan akademisi nggak boleh bilang begitu ya. Jadi saya pikir bagaimana caranya? Ya Pak Didi aja bilang ke presiden. Tapi kalau saya lah pembantu presiden untuk apa gunanya gitu kan? Ya itu pembantu presiden itu semuanya. Karena presiden tidak mungkin mengetahui semuanya. Kalau sedikit-sedikit presiden. Kasihan sekali jadi presiden. Jadi Bang Johnson nggak usah bilang itu, jangan dipilih lagi. Memang cuma 2 kali. Jadi nggak usah bilang begitu juga. Ya kita nggak mau berpolitik ini ya. Saya nggak bisa berpolitik ya. Saya tidak boleh berpolitik. Jadi saya berharap bahwa satu memang harus mendesak sekali untuk dilakukan penyitaan, pembekuan, itu mendesak. Dan kalau ada TPPU pakai PPPU itu langsung bersama-sama, dari pasal 75 jelas-jelas mengatakan digabungkan
penyidikannya digabungkan, kejahatan berkaitan dengan investasi bodong langsung menggunakan TPPU, langsung kita menyita, walaupun tidak minta izin PPATK pun tidak apa-apa, tidak masalah, tidak harus, penyidik pun bisa langsung kalau pakai TPPU. Mungkin itu sebagian saya membantu para korban. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Ibu Yenti Ganarsi yang sudah memberikan insight yang luar biasa.